Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi. Saya adalah mahasiswa dari UT UPBJJ Bogor dengan nomor induk mahasiswa 0511100693. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari pemrograman berbasis perangkat bergerak, yaitu tugas 3-nya adalah di sini saya akan membuat project untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia. Data diambil dari API online dengan alamat berikut dan ekspektasi hasil front end-nya adalah sebagai berikut, yaitu tampilan aplikasi mobile dengan keterangan atribut kolom, field, rank, name, simbol, dan price in USD. Tampilannya adalah sebagai berikut. Oke, untuk mengerjakan tugas kali ini langsung saya akan masuk kepada aplikasi VS Code-nya. Di VS Code ini pertama-tama saya akan menambahkan terlebih dahulu, kita akan mengecek dulu version dari node-nya, juga node packet manager-nya kita cek untuk memastikan bahwa node packet manager-nya sudah terinstall ya. Di sini node-nya sudah terinstall dengan version sebagai berikut. Node packet manager aku sudah terinstall. Setelah itu kita akan mengetes juga untuk Ionic-nya. Ionic-nya kita cek. Nah, Ionic-nya sudah terinstall ya. Jika Ionic sudah terinstall, maka dari itu kita sekarang akan membuat project Ionic-nya. Komennya adalah Ionic start project new type view. Di sini saya akan menggunakan framework view. Maka dari itu untuk komennya adalah seperti ini ya. Oke, kita blank. Nah, ini akan memakan waktu lumayan lama. Maka dari itu saya akan pause hingga nanti stepnya sudah selesai ya. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi saya ditanyakan oleh Ionic-nya untuk membuat apa atau tidak. Saya pilih tidak dengan memasukkan komen N. Oke, di sini jika sudah, kita masuk dulu ke proyeknya, yaitu JV Project Crypto. Nah, sudah masuk ke direktori proyek crypto. Di sini saya memasuk ke open file yang tadi sudah dibuat ya menggunakan start project. Lalu kita cari di local disk C, lalu ke search nama tapi proyek crypto. Kita ke SRC, lalu ke bagian views, homepage. Nah, di homepage-nya ini sudah muncul ya, ini adalah template homepage-nya sendiri. Nah, namun untuk pengkodingannya, saya pribadi tadi sudah melakukan testing terlebih dahulu. Code-nya sudah saya buat, saya sudah run di sini dan sudah sukses. Maka dari itu saya tidak menampilkan live coding ya, namun bisa saya pastikan code yang saya buat dari awal sampai akhir itu adalah hasil saya sendiri. Memang dengan bantuan oleh AI ya, bantuan oleh AI ini untuk melakukan trace. Ketika saya code pertama kali tadi sempat menemukan beberapa error yang terjadi merupakan error sintaksis seperti kurangnya buka kurung tutup kurung, slash atau kutip-kutip saja. Juga ditambah referensi dari modul ya, saya melihat dan juga melihat bagaimana cara melakukan pengkodingan tersebut. Oke, di sini saya akan show kode yang telah saya buat tadi. Berikut adalah hasil kode yang telah saya buat. Kita coba kopas ya. Kita kopas, template tadi kita timpa aja dengan kode yang telah saya buat tadi. Oke, di sini setelah saya kopas tertera, langsung kita save dulu ctrls. Setelah kita save, kita coba run ya. Kita coba run Ionic search. Oke, tickers not found or not an array. Oke, kita refresh. Oke, masih invalid ya. Kita coba cek terlebih dahulu errornya kenapa.
izin saya pause terlebih dahulu. Oke, tadi setelah saya coba cek troubleshoot, rupanya banyak yang perlu saya perbaiki karena memang setelah front end-nya pun masih berwarna hitam putih ya, tidak sesuai dengan yang ada di tugas. Nah ini setelah saya perbaiki rombak dari dari line pertama hingga line terakhir. Berikut adalah hasilnya ya. Kita coba running ulang dengan Ctrl+C, lalu saya coba Ionic Serve. Nah, oke, hasilnya sudah muncul ya. Rank pertama BTC dengan nilai USD sebagai berikut, nilai harganya secara live. Juga rank kedua Ethereum, nilai USD-nya sebagai berikut, rank ketiga USD berikut, sampai ke rank 10, itu Dogecoin. Saya coba refresh, masih loading, tidak ada perubahan karena memang secara live perubahan harganya itu fluktuatif ya, tergantung memang mengikuti masalah yang saya ambil dari API yang disediakan tadi. Kita coba version mobile-nya ya. Nah ini tadi sebelumnya saya sudah mendownload ekstensi untuk extensionnya. Kita coba tes. Nah di tampilan mobile adalah seperti ini. Yang pertama, kedua, ketiga sampai 10 muncul. Bisa saya scroll, juga bisa saya refresh. Oke. Nah selanjutnya saya coba cek pada tugas ya. Tugasnya seperti ini, tampilannya seperti ini, sudah sesuai ya. Ini warna gelap karena memang saya menggunakan tema dark mode, namun selebihnya sudah sama. BTC, Ethereum, USDT, bla bla bla, sama seperti ini. Saya coba refresh lagi. Nah, oke, bisa saya simpulkan untuk tugas ini telah selesai sampai kepada tahap mempresentasikan hasil front end dari codingan yang telah saya buat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan line per line dari setiap code yang telah saya buat. Oke. Sini saya coba dari line pertama. Oke, dari line pertama ini yang bisa saya jelaskan adalah pada baris pertama, line pertama sampai ke 6. Di sini saya menambahkan ion page, ion header, ion toolbar. Ini merupakan struktur dasar halaman Ionicnya. Seperti yang tertera pada tadi yang telah saya presentasikan ya di Ionic Apps di localhost-nya. Lalu color sama dengan light, yaitu memberikan navigasi barnya latar terang agar warnanya terang di bagian belakangnya itu untuk pewarnaan front end. Lalu selanjutnya pada line 8 sampai ke 35, dari 8 ini sampai ke 35 di bawah. Nah dari line 8 sebentar saya coba ini saya akan melihat sebelumnya. Dari line 8 sampai ke 35 ini merupakan area utama di bagian ion content ya. Ini area utama untuk content scrollable-nya agar bisa di-scroll dari bawah ke atas gitu ya. Pada bagian baris 10 sampai 13 di sini saya menambahkan div class button container berisi ion button, yaitu button yang bisa diklik ya untuk melakukan refresh. Shape sama dengan round itu berarti bentuk dari tombolnya adalah bulat sesuai desain dari referensi tugas yang telah disajikan ya. Lalu pada baris ke-16 sampai ke-33 di sini saya menambahkan different class sama dengan list container sebagai wrapper utama dengan latar kuning muda, yaitu kodenya adalah F6PBC3. Lalu baris 17 sampai 29 di sini saya menambahkan P4 coin in coins, yaitu render dinamis 10 koin pertama. Baris ke-18 lainnya yaitu key sama dengan coin.id. Ini adalah sintaksis wajib untuk view agar efisien saat list berubah gitu ya. Baris 20 sampai 22, 23, 25, 26 sampai 28 adalah 3 kolom sesuai desain. Label small di atas, nilai P di bawah. Jadi labelnya di atas, nilainya di bawah. Lalu untuk line ke-37 di sini saya menambahkan ion spinner, yaitu fungsinya adalah sebagai loading indicator. Muncul hanya saat initial load atau kondisi saat loading. Nanti ketika loading itu nanti ada logo muter-muter itu ya. Itu adalah loading indicatornya. Line ke-38 ini function P else if sama dengan error adalah menampilkan error jika fetch coins atau coin API yang tadi di hit itu error gitu ya. Misalnya timeout karena jaringan dari user atau ya crash load break up. Nah selanjutnya pada baris 45 sampai ke 46 di sini saya langsung saja. Nah ini untuk line ke
40 ini cuma template, lalu script, bla bla bla. Nah, ini pada bagian 44 ya, 44 sampai 118. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Pada bagian 45 sampai 46, lain 45 sampai 46, ini saya melakukan import view composition API dan komponen Ionic yang digunakan. Line 48 sampai 454, di sini saya menambahkan interface coin sebagai definisi untuk kontrak tipe data. Semua properti string, karena rank di API number itu dikonversi ke string, maka konsistensi tampilannya akan mengikuti template. Lalu di line 56 sampai 58, di sini adalah inisialisasi state reaktif atau coins array data coin. Jadi yang di hit API kan itu data coinnya ya. Nah, di sini adalah inisialisasi state untuk reaktifnya. Lalu di bagian loading, di line 56-58 ini, loading ini berfungsi untuk flag UI agar bisa mendisable tombol dan tampilan spinnernya. Lalu di bagian code error ini berfungsi untuk menampung pesan error runtime. Nah, selanjutnya di line 60 sampai ke 112, di sini saya menambahkan function fetch coins. Fetch coin ini berisi untuk 6162 ya. Di bagian 6162 ini di bagian 59 ini fetch coins itu berfungsi untuk mereset state sebelum fetch. Lalu di bagian selanjutnya di baris selanjutnya itu ada memanggil API ditunjukkan dengan code import meta environment dev. Ini opsional sebenarnya karena untuk feature proofing lah gitu. Untuk 69 sampai 71, nah di sini saya menambahkan validasi respon HTTP-nya di bawahnya ya. Di sini kelihatan ada const data URL bla bla bla. Lalu const response di bawahnya juga. Nah, ini untuk validasi aja sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya ada transformasi datanya juga, melakukan konversi aman ke string gitu ya, agar bisa mengkonversi datanya ke string. Pada rentang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di line 98 ke bawah itu beberapa code jika di sini tertera seperti scope. Mana scope? Yang tadi telah saya tambahkan. Nah, ini fallback untuk demo agar presentasinya tetap jalan ya. Selanjutnya juga tertera ini sebagai untuk coloring saja ya, pada bagian dan 133 ke bawah ini untuk coloringnya saja gitu, warna yang digunakan apa. Lalu untuk teksnya disimpan seperti apa, diposisikan seperti apa. Nah, pada line 144 itu tertera bahwa teks align center, jadi teksnya di tengah gitu ya. Untuk di line 149 juga tertera bahwa ini pewarnaan dari teks gitu ya, font size-nya berapa, color-nya berapa, marginnya juga berapa. Ini hanya untuk tampilan front end. Selebihnya untuk data utamanya gitu ya, atau ini hasil debugging tadi ya, yang dibantu oleh AI. Cuma so far seperti ini. Tadi ketika debugging error ya, seperti apa sih dibantu oleh AI, ditemukan bahwa memang ada code yang perlu dirubah di bagian pemanggilan API-nya. Nah, di bagian 95 ini ini adalah untuk pemanggilan dan pemposisian data yang telah diambil dari API, seperti rank pertama itu Bitcoin, rank kedua Ethereum, dan selanjutnya gitu ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Sudah tertera kodenya dan juga sudah tertera hasil akhirnya seperti tadi yang telah dipresentasikan pada bagian localhost-nya ya. Untuk mode mobile dan mode desktop sudah tertera juga. Sekian bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jika memang ada tambahan dari dosen terkait tugas 3 saya ini, mungkin boleh mohon dibantu untuk menjelaskan di bagian komen dari tugas saya ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.